Setelah berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia selama berabad-abad, tentu saja umat Islam sudah memiliki sejarah yang begitu panjang. Salah satunya adalah sejarah perang, termasuk perang Islam terbesar dalam sejarah. Peperangan dalam Islam untuk mempertahankan agama dan memperluas wilayah ini ternyata sudah terjadi sejak masa Rasulullah. Di masa Rasulullah tersebut sudah ada begitu banyak perang Islam yang terjadi. Mulai dari perang yang dipimpin Rasulullah sendiri, hingga yang tidak dipimpin beliau. Lalu apa saja daftar perang terbesar yang sempat terjadi kala itu? Nah, untuk mengetahuinya secara lebih lanjut, simak penjelasannya di channel Baca Sejarah. 1. Perang Badar. Perang Badar adalah salah satu perang besar dalam Islam yang terjadi di perbatasan kota Makkah dan Madinah. Perang Badar sendiri merupakan perang yang cukup mistis dan ajaib karena hanya 300-an orang muslim dalam pasukan perang ini dapat mengalahkan 1000 pasukan tentara kafir Quraisy yang jelas kekautannya lebih besar. Kisah Perang Badar juga dicantumkan dalam Al-Quran. Peperangan ini memang masih belum merupakan perang terdahsyat dalam sejarah Islam. Namun, kemenangan Perang Badar membangun semangat tinggi bagi kaum muslim sehingga menjadikannya begitu berarti. Dengan kemenangan pada Perang Badar ini, kaum muslim semakin diyakinkan bahwa mereka sebenarnya mampu mengalahkan Makkah sebagai kota terkuat saat itu atas izin Allah. 2. Perang Uhud. Setelah Perang Badar usai, kaum kafir Makkah semakin mendalam dendamnya terhadap kaum muslimin. Akhirnya mereka pun kembali menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk melawan tentara muslim. Meski dalam Perang Badar kaum muslim mengalami kemenangan, sayang sekali dalam Perang Uhud yang dialami adalah sebaliknya. Dalam sejarah, kala itu sebenarnya mereka hampir memenangkan perang. Namun, sayang sekali karena keserakahan dan kesombongan umat muslim saat itu, mereka ditegur oleh Allah dengan kekalahan yang amat menyedihkan. 3. Perang Mu'tah. Perang yang satu ini bisa dikatakan perang begitu dahsyat untuk melawan ratusan ribu tentara Romawi. Namun, dengan taktik Khalid bin Walid yang merupakan panglima perang Islam akhir zaman terbaik, perang ini tidak mengakibatkan banyak tentara muslim yang gugur. Dan perlu diketahui bahwa ada 5 poin penting yang perlu digarisbawahi dalam perang ini sebagaimana berikut. A. Latar belakang peperangan. Sebenarnya tidak ada niat perang yang akan dilancarkan dalam masa Rasulullah ini. Hal ini berawal ketika Rasulullah mengirim seorang utusan ke wilayah Basra, tepatnya Romawi Timur. Namun, utusan tersebut ditangkap dan dibawa ke kaisar mereka. Kemudian, sang utusan dipenggal kepalanya. Namun, hal ini belum sampai memicu pada perang karena sang rasul masih bersabar. Namun, pada jangka waktu selanjutnya, Rasulullah kembali mengirim utusan di tahun yang sama ke Syam. Namun, ternyata 15 utusan Rasulullah ini dibunuh. Padahal sebelumnya ini tidak pernah terjadi karena membunuh utusan damai sama dengan mengobarkan perang. Akhirnya Rasulullah pun menyiapkan 3.000 pasukan untuk berangkat ke Syam. B. Jalannya peperangan. Sebelum memberangkatkan pasukannya, sebenarnya Rasulullah sudah menyadari bahwa menyerang Busra berarti menyerang Romawi juga. Padahal jika dibandingkan dengannya, jelas dari jumlah saja sudah kalah jauh. Namun, dengan niat dan tekad, pasukan muslim pun bergerak meninggalkan Madinah. Dan ketika kabar didengar oleh musuh, jelas mereka akan bersiap. Dalam persiapan untuk menerima perlawanan ini, tentu saja musuh mengerahkan pasukannya dalam jumlah besar. Bahkan tidak hanya ribuan, tetapi hingga ratusan ribu. Jumlah total dari lawan tentara muslim kala itu lebih dari 200.000 orang. Sedangkan tentara muslim dalam perang Mu'tah ini berangkat dari Madinah tanpa tahu apa yang akan dihadapinya di sana. C. Kepahlawanan dan syahidnya para sahabat.
Perang terbesar dalam sejarah ini berada di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah. Dengan semangat yang membara, Zaid berada di medan perang dan terus melakukan perlawanan. Namun sayang sekali dia gugur di tengah perang dan kepemimpinannya langsung digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Namun, sangat disayangkan pula karena Ja'far pun gugur. Selain itu, satu sahabat lagi yang gugur di sini adalah Abdullah bin Rawahah. Dalam beberapa saat setelah kegugurannya, berita ini sampailah pada Rasulullah. Kemudian, Rasulullah merasakan kesedihan yang amat luar biasa atas keguguran mereka. Bahkan, Rasulullah menyampaikan berita duka ini pada anak dan istri Ja'far secara langsung dengan mendatangi rumah mereka.